oleh Mas Indra, saya hampir sama waktu ditanya sama Bunda Dewi. Mas Indra bilang semua kalangan masyarakat di Indonesia ataupun di luar gitu, banyak yang perbedaan dengan konflik antara keluarganya tuh bener-bener yang sama banget dengan relate dengan kehidupan sehari-hari, sampai even sampai saat ini bukan dia aja gitu, tapi kalau saya dengar dari teman-teman yang lain kok sama juga ya ceritanya apa segala macam gitu. Jadi saya mengangkat film ini, akhirnya saya bilang ke Mbak Oka, Mbak saya punya ide cerita ini kayak gini bla bla bla, terus akhirnya Mbak Oka dibuat ceritanya gitu. Sebelumnya juga ngomong sama Mas Indra, Mas aku pengen jalan nih, tapi judulnya Air Mata Mualaf gitu, ceritanya apa segala macam kayak gini Mas, gimana menurut Mas Indra gitu. So Mas Indra ngasih masukan apa, berjalan proses, akhirnya kita syuting dan selesai sekarang gitu. Dari segi penulisan sendiri Mbak Oka, ini kan agak sensitif ya ketika kita bicara ini persoalan agama gitu kan, perspektifnya itu gimana meramunya Mbak? Kalau melihatnya dari sudut pandang itu sih memang sensitif sih Mas, cuman kan perbedaan keluarga itu kan banyak ya, nggak cuma perbedaan keyakinan gitu, perbedaan kebiasaan, perbedaan gaya hidup, perbedaan pilihan-pilihan yang bukan berhubungan sama keyakinan. Tapi mengapa ini menarik buat saya adalah karena ini cerita keluarga yang memang mengedepankan bagaimana sebuah keluarga yang semuanya beda-beda gitu, keinginannya, tujuannya, tapi tetap mengingat-ingat bahwa mereka tuh berasal dari rumah yang sama gitu. Jadi ini tentang gimana seseorang pulang ke rumah, gimana seseorang diterima walaupun berbeda sama sekali gitu keinginannya, walaupun keluarganya tidak mendukung keputusannya, tapi bagaimanapun itu pernah jadi rumahnya dan akan selalu jadi rumahnya. Nah makanya bagi saya dan kenapa saya terima tawarannya dari Bu Dewi ya karena ini bukan cerita tentang keyakinan gitu, ini cerita tentang gimana sebuah keluarga menyikapi perbedaan gitu teman-teman. Ya udah itu aja. Oke Bu, terima kasih Bu Dewi. Sama buat Pak Indra mungkin bisa diceritain ada treatment khusus dalam menyutradarai film ini, kayak tadi kan tiba-tiba ada 360 Kamera putar, iya pada saat syahadat. Karena ini film drama ya gitu kan, kita butuh suatu emosi suatu treatment yang harus membangkitkan emosi penonton gitu kan. Nah ada treatment salah satu sih itu ya tadi treatment 360 derajat gitu, terus nanti ada misalnya ada pengambilan one shot itu banyak lah treatment itu. Intinya sesuatu treatment yang kita hadirkan di film itu untuk lebih membangkitkan emosi atau dramatik dari film itu sendiri. Mengarahkan Aca gimana? Kenapa? Pada saat mengarahkan Aca, apakah ada? Oh ya, Aca asik ya. Maksudnya dari pertama kita sebelum mungkin sebelum nulis ya, kita udah kasih tahu sama Mbak Oka juga sama Oka, ini tuh yang bakal main tuh Aca sebenarnya. Karena kan karena menurut aku ya secara emosional, secara pendalaman karakter dia tuh aku dapat banget Aca gitu. Ketika dalam naskah gitu, ketika dia cerita gitu, kayaknya Aca nih gitu kan. Dia lebih kita tahu lah ya kemampuan Aca, bagaimana dia menginterpretasi suatu naskah gitu kan, dan juga out gitu kan. Dia bisa riset sendiri gitu loh. Mas ini sama kayak temen gue lah. Gitu Cak, lu mungkin riset sendiri Cak. Lu riset, gue riset juga. Nanti kita ketemu tengah-tengah nih gitu. Kayak gitu-gitu. Enak lah, diajak diskusinya enak. Ada beberapa adegan-adegan yang itu aku pikir itu dari hasil risetnya Aca ya. Misalnya ada di scene kuburan gitu kan. Mas kayaknya lebih enak begini deh. Lu kita sempat dialog panjang juga tuh, berdiri panjang gitu kan. Oke Cak, gue coba punya lu ya gitu. Thank you Cak, kayak gitu loh. Aca asik. Jadi memang kita ada acting coach juga. Jadi beberapa I think kayak sebulan deh kita tuh diskusi, terus kita acting coach untuk para semuanya, terus juga Aca karena kan dia harus belajar nih gimana cara penyampaiannya kepada masyarakat luas gitu. Jadi diskusinya juga terbuka, dia enak-enak diajak ngobrol segala macam. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih. Dari Bayama dulu. Ya, ini salah satu karakter yang mungkin saya tunggu-tunggu juga. Karena ketika ditawarin oleh Mas Indra, saya hampir sama waktu ditanya sama Bunda Dewi. Mas Indra bilang, ya
lo di sini karakternya Muslim ya, jadi mau apapun jadi ya, mau apapun jadi, tapi karakter yang dia kurang memahami apa arti suatu keyakinan tersebut. Ayo, nah udah, baru tuh saya survei, saya juga observasi sendiri bagaimana menjadi manusia yang fanatik terhadap suatu nilai, tapi dia nggak sepenuhnya memahami. Dia hanya mengambil sepenggal yang menurut dia itu menguntungkan buat hidupnya. Padahal yang sepenggal itu dia nggak mungkin tidak membaca secara utuh lah. Dan si Ramli ini kan juga seorang suami, seorang bapak juga, dan dia juga, dan keluarga kami ini masih ada hubungannya dengan NG gitu. Jadi ya saling ini ada dua keluarga dengan sisi point of view-nya yang berbeda. Kebetulan istri saya ini, yang jadi istri saya ini sahabatnya si NG gitu. Boleh lainnya ada yang mau bercerita pengalaman selama syuting mungkin? Buat saya sebenarnya baru sahaja mulai karirnya di sini. Terus tahun lepas diundang oleh Ibu Dewi untuk main dalam filem ini, saya harus ke kelas dulu bahasa Indonesia dan dalam sekitar 6 bulan gitu. Karena Ibu Dewi mau sayanya ngomong bahasa Indonesia terus dalam filem ini, nggak mau kayak like local gitu kan. Jadi itu antara cabaran buat saya karena harus belajar bahasanya dulu. Jadi masih lagi baru lah ya. Harapnya dalam film ini semuanya oke. Nah, subtitle di sini ya. Subtitle. Ngerti kan? Sabar itu tantangan ya. Sabar. Harap tantangan. Ya, hara-hara itu moga-moga. Moga-moga paham ya gitu. Subtitle. Ngerti. Saya baru belajar. Berapa lama itu mempelajari bahasa Indonesia sampai lancar seperti ini? Acting school di sini dalam sekitar 6 bulan, terus sekalian sama kelas bahasa. Oke. Ya. Ya, boleh. Dalam- Ini sama nih. Orang Malaysia tapi orang lama. Oke, mau ngomong bahasa Indonesia apa bahasa Malaysia? Indonesia aja. Indonesia aja, oke. Jadi saya perkenalkan, saya Hazman Ali Cruz, udah menetap di Indonesia dan juga berkarir di Indonesia. Jadi ini apa pengalaman ya? Pengalaman syuting di film di Indonesia ini adalah film yang kedua saya syuting, tapi dan ditayang pertama kali. Ini yang pertama yang ditayang. Jadi banyak yang saya belajar di syuting ini, apalagi dari senior ini. Mereka ini banyak ngasih saya ide-ide cara ngomong, dan juga saya bisa otodidak di lokasi. Jadi di balik layar itu kita sering ngobrol. Jadi banyak yang saya belajar di sini. Jadi dalam film ini saya berterima kasih sama Pak Indra karena kasih saya peluang, walaupun peran saya ini nggak terlalu besar, kecil aja, tapi dia bisa moga-moga bisa kasih kesempatan dan membuka mata buat semua production house yang ada di Indonesia, supaya mungkin saya bisa melebarkan lagi peran-peran lain yang ada di naskah di Indonesia. Ya kayaknya udah deh. Iya. Udah deh, oke. Oke, Mas Riki, ini gimana nih? Pengalaman syutingnya seperti apa dan tergabung dengan orang-orang Malaysia? Iya. Film yang cukup menarik ya. Kalau dari judulnya Mu'alaf ya pasti orang akan bisa menerka apa isinya. Walaupun seperti saya sampaikan tadi, Mu'alaf ini bisa dimaknai tidak hanya tentang keyakinan saja gitu ya, tapi juga tentang pencarian diri dalam arti yang lebih luas lagi. Dan dalam proses pencarian diri seperti saya bilang tadi pasti akan ada tantangan atau perselisihan, ketidaksepahaman dengan orang-orang di sekitar kita misalnya, yang itu menguji keyakinan kita untuk mempertahankan keputusan kita tadi, akan untuk menemukan siapa sih gue sebenarnya gitu kan. Insya Allah bisa seperti itu nanti diterima oleh penonton.